Kalau begini keadaannya, sudah hampir pasti dia malingnya. Kalau hampir itu sama saja belum pasti. Setan. Yang penting dia mengaku dulu. Soalnya aku juga sering kasih uang sama dia. Biasanya dia datang ke sini, tidur di sini, berbagi kardus denganku. Tapi dia tak muncul-muncul. Tapi kenapa kami tidak pernah tahu? Bagaimana bisa tahu? Saat Ait datang, Pak Atan dan Oni sudah tidak tidurnya. Bangunnya juga kalau harus sudah terang. Baik sudah pergi lagi subuh-subuh. Oni ngantuk, mau tidur dulu. Sudah, tidak usah bicara tentang Bain atau cincin itu lagi. Makasih martabaknya, Bambi. Ya. Akhirnya berputar lagi. Martabaknya enak sekali. Siapa? Baik. Apa abang bikin? Baik. Dari mana saja kak? Aku cari-cari ke stasiun tidak juga melihatnya. Dari mana saja? Aku pikir kau sudah pergi jauh dan lagi sini lagi. Keretaku yang terlambat. Lokomotifnya mogok. Penumpang sempat ribut minta ganti lokomotif. Penggantinya tak kunjung datang setelah 2 jam. Aku yang ketiban untung. Kurangku habis dibeli orang untuk alas tidur. Mana cincin Oni? Cincin Oni? Itu perempuan yang sedang tidur itu. Dia kehilangan cincinnya.
Aku tanya, kemarin malam kau mengambilnya, begitu? Dia perempuan miskin, janda gelandangan. Jangan kau tambah lagi penderitaan dengan mengambil cincin itu. Ayo, kembalikan cincin itu. Tapi aku tidak sungguh-sungguh mengambilnya. Bukankah begitu? Malam itu kita bermain-main. Abang ajari aku mengambil cincin orang dari jarinya. Abang ingat? Ya. Mana cincinnya? Ada di dompet abang. Aku kasih cincin itu pada abang. Dan kulihat abang masukkan cincin itu ke dompet. Masukkan ke dompet? Coba periksa dulu. Jadi aku yang simpan cincin ini. Abang ini bagaimana? Malam itu kita bermain-main. Abang ajari aku mencopet. Mengambil dompet dari saku abang, rokok dari saku jaket, dan cincin itu dari jari manis perempuan itu. Dan terakhir aku berhasil melakukannya. Abang menang 2-1. Lalu abang minta cincin itu balik. Aku pikir mau dikembalikan ke jari yang punya tanpa membangunkannya. Rupanya abang masukkan sendiri ke dompet. Kita jadi mencopet sungguhan. Aku lupa. Aku lupa telah menyimpannya dompet. Aku lupa bahwa tadi Odi menangis bukan main. Sadar telah kehilangan cincin kawinnya. Aku pikir kau yang telah mengambilnya. Dan aku bertengkar dengan Pak Atan, kakek yang sedang tidur itu. Kami saling menuduh tadi. Akhirnya aku curiga padamu. Menyesal telah membawa kau ke sini hanya untuk membuat cincin Oni lenyap. Menyangka kau seegois itu, mengorbankan orang yang sudah menderita ini untuk keinginanmu sendiri. Kalau kau lihat tadi Oni menangis, aku tidak tahu apa yang akan kau katakan. Aku sendiri kehilangan kata-kataku. Dan malam ini, kau datang terlambat. Aku kira kau tak bakal kesini lagi dan bawa cincin itu kabur jauh-jauh. Kereta terakhir terlambat datang. Aku kira aku bakal sampai lebih siang. Tapi untung keretanya bisa mengejar waktu. Aku bisa sempat ke sini ketemu abang. Ini untuk abang. Sebanyak apa uangmu? Pakai memberikan rokok segala. Lain kali tidak usah. Ingat, tidak usah lagi. Bukan tugasmu untuk memberikan rokok. Iya bang. Malam ini kita main apa? Kau mau tahu cara membuka sepatu orang yang sedang tidur? Atau mengambil kertas yang jatuh ke api sebelum dia terbakar? Kau pasti tidak menyangka aku akan secepat itu, bukan? Bagaimana kalau kita pasangkan saja lagi cincin itu ke jari pemiliknya? Aku mau lihat abang yang melakukannya. Baik. Kalau aku berhasil, berarti hutangmu di rokok ini impas. Bagaimana?
Tidak apa-apa. Malam ini kita akan lihat bagaimana cincin Oni kembali dengan sendirinya. Cincin ini akan mengakhiri kesedihan seorang janda dalam keesokan harinya. Oni, cincinnya sudah kembali. Sebagai surat, ia telah menemui alamat yang tepat. Besok tak ada alasan untuk menangis lagi. Jadi, perempuan itu tidak punya lagi keluarga. Tidak lagi. Apa karena ia kabur dari rumah? Bukan. Dia ditinggal suaminya. Dia gila. Gila. Sudah lama sekali kelihatannya. Setiap malam sebelum tidur, dia bicara dengan cincin itu. Seperti bicara dengan suami dan anaknya. Dia bicara sangat lembut. Bahkan lebih lembut dari semua perempuan yang kukenal. Bahkan lebih lembut dari ibu.